Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi USBN. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik. Dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, sekarang kita masuk ke semester 2. Saya akan membahas tentang kisi-kisi USBN. Untuk materi pertama yang akan saya sampaikan adalah, yaitu nomor 1, kisi-kisinya adalah seperti ini. Diberikan 4 bilangan pecahan berbeda. Jadi ada 4 bilangan pecahan yang berbeda jenisnya ya, berbeda jenisnya. Peserta didik dapat mengurutkannya. Jadi diurutkan baik urutan dari kecil sampai ke besar atau dari besar ke kecil ya. Nah, kira-kira contoh soalnya seperti apa? Seperti ini, lihat contoh nomor 1. Perhatikan pecahan berikut. Nah, yang ini yang dimaksud dengan pecahan ya, nah ya. 3/4, 5/6, 4/3, 7/8 adalah pecahan. Nah, di sini kamu disuruh urutkan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Adalah, ini pertanyaannya cuma satu ya, dari kecil sampai yang besar. Nanti Bapak akan jawab 2, Bapak balik lagi dari terbesar dan terkecil ya, nah ya. Coba sekarang kita lihat ya. Inilah yang dimaksud dengan pecahan. 4 bilangan pecahan berbeda jenisnya. Oleh karena itu kamu harus mengurutkan. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas ya, nah ya. Saya hapus dulu papan tulisnya karena tidak muat ya, nah ya. Caranya begini, nak. Ini 4 bilangan pecahan yang berbeda jenisnya, nah ya. Oleh karena itu kamu harus samakan penyebutnya. Ini yang dimaksud yang di atas adalah bagian pembilang ya. Bagi ini 3, 5, 4, 7. Atas adalah sebagai pembilang ya, nak. Pembilang. Dan yang bagian bawah disebut penyebut. Penyebut. Bawahnya 4, 6, 3, 8 ya, nak ya. Karena dia berbeda-beda angkanya, maka kamu harus samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya dengan menggunakan kelipatan ya, nak. Atau kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ya, nak ya. KPK 3, 4, 6, 8 ya. 3, 4, 6, 8 gitu ya. KPK 3, 4, 6, 8 kamu gunakan urutan saja nah ya, tambahkan ya. Kalau KPK 3 berarti selalu tambahin 3 ya, nah ya. 3 sekarang, berarti tambahin 3 terus. 3 tambah 3, 6 ya. Tambahin 3, 9. Tambahin 3, 12. Tambahin 3, 15. Tambahin 3, 18. Tambahin 3, 21. Tambahin 3, 24. Dan seterusnya ya, nak. Kalau 4 berarti KPK 4 berarti tambahin 4 terus ya, nak. 4 tambah 4, 8. Tambah 4, 12. Tambah 4, 16. Tambah 4, 20, tambah 4, 24, dan seterusnya, tidak terbatas ini, nak. 6 berarti tambahin 6 terus ya, nak. 6 tambah 6, 12, tambah 6, 18, tambah 6, 24, dan seterusnya. Gitu ya. 8 berarti tambahin 8 ya, nak ya. 8 tambah 8, 16, tambah 8, 24, dan seterusnya. Setelah itu, kamu cari angka yang sama, ketemunya di mana? Ketemunya di angka 24 ya, nak. Samanya tuh ya, nak. 24 sama semua ada di sini. Harus keempat-empatnya sama. Kalau sudah sama semuanya, nak, tinggal kamu urutkan kembali. Tinggal kamu urutkan kembali ya, nak. Saya tulis kembali nih ya, nak. 3/4, 5/6, 4/3, dan 7/8. 4/3 dan 7/8. Saya samakan penyebutnya sudah tadi ya. Yaitu 24 ya, nak. 24 sudah saya ambil. Ini penyebutnya berarti sudah sama semua ya, 24 ya. Baru saya bagi antara penyebut dengan penyebut. Berarti ini saya bagi dengan ini ya, nak ya. 24 dibagi 4 adalah 6 hasilnya. Nanti penyebutnya hasil pembagiannya 24 dibagi 4 adalah 6. Baru kalikan dengan pembilangnya. Ya, 24 bagi 4, 6. 6 kali 3, 18. Seterusnya begitu, nak. 24 bagi 6, 4 ya, nak. 4 kali 5, 20. 24 bagi 3, 8. 8 kali 4, 32. 24 bagi 8, 3. 3 kali 7, 21. Nah, kalau sudah begini, kita bisa urutkan, nah ya. Pertama, saya pengen urutan dari kecil. Tadi pertanyaannya dari kecil. Urutannya dari kecil ke besar ya, nah ya. Urutannya ke kecil ke besar. Yang kecil cari, ini ya, 18/24. Berarti jawabannya adalah 3/4. Habis 18, karena ini udah sama semua bisa kita urutkan ya. Habis 18, 20 ya. 20/24 berarti yang mana? 5/6 ya. Berarti 5/6.
Terus habis 20, 21 nah ya. 21, 24 berarti yang mana? 7/8. Setelah itu 32/24, yaitu yang 4/3. Nah ini urutan dari kecil ke besar. Gimana kalau pertanyaannya, Pak, dari besar ke kecil Pak? Ya boleh saja, dari besar ke kecil. Cari yang besar, berarti kan besarnya di sini, dibalik ya, berarti ya. Maka 4/3 kan dari besar. Turun lama-lama ke kecil. 7/8, 5/6, dan 3/4. Kalau pertanyaannya dari besar ke kecil. Ini untuk kisi-kisi nomor 1 ya, nah ya. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi nomor 2. Sekarang kisi-kisi yang nomor 2. Nah, kisi-kisi USBN. Nomor 2, kisi-kisinya gini. Diberikan skor sebuah tes pada jawaban benar. Berarti skor sebuah tes pada jawaban benar, artinya skor untuk benarnya diketahui ya. Dan salah dan tidak dijawab. Jadi untuk skor-skor pada jawaban benar, salah, dan tidak dijawab sudah diketahui ya, nah ya. Peserta didik dapat menentukan jumlah soal yang terjawab benar. Berapa sih benarnya anak itu jawab soal ujiannya? Atau salah? Atau berapa sih salahnya? Gitu ya. Jika diketahui skor totalnya diketahui. Artinya skor total di sini adalah nilainya, nah ya. Nilainya diketahui. Dan banyak soal yang tidak terjawab. Artinya soal yang tidak terjawab juga diketahui. Contoh soalnya seperti ini, nak. Skor pada kompetisi adalah 2 untuk setiap jawaban yang benar. Jadi kalau benernya 1, nilainya 2 gitu ya. Kalau misalnya benernya 5, berarti nilainya 10 ya. Kenapa bisa 10? 5 kali 2 saja, jadinya 10 ya, nah ya. Kalau benernya 10, berarti 10 kali 2, yaitu 20. Itu yang dimaksud dengan skor, nak ya. Biasanya kalau kita ujian itu selalu ada benernya berapa, salahnya berapa. Terus ada juga murid yang tidak menjawab soal ya, nah ya. Kosong dia ya, gitu. Jadi ada 3 ketentuan dalam memberikan nilai. Benar berapa, salah berapa, dan tidak dijawabnya berapa. Begitu ketentuan soal ya, nah ya. Nah di sini skornya sudah diketahui bahwa skor pada kompetisi adalah 2 untuk setiap jawaban yang benar. Ya, skornya udah diketahui. 0 untuk soal yang tidak dijawab. Jadi kalau tidak dijawab dia 0 ya, nggak dapat nilai gitu. Dan minus 1 untuk setiap jawaban yang salah. Artinya kalau dia salah dikurangin 1 nilainya. Gitu ya, nah ya. Nah, jadi skornya sudah diketahui semua sesuai dengan kisi-kisinya ya, nah ya. Jadi diberikan skor sebuah tes pada jawaban benar, salah, dan tidak dijawab tuh. Berarti skornya sudah diketahui semua. Terus dari 40 soal, berarti soal ada 40 ya. Biasanya soal matematika dari 40 soal ya. Yang diberikan, Budi mempunyai skor total sebesar 66. Nilainya 66 ya. Dan soal tidak terjawab 4. Nah, jadi soalnya tidak terjawab 4. Ada 4 soal yang nggak bisa dijawab. Tentukan soal yang dijawab benar. Pertanyaannya nggak selamanya benar. Bisa juga tentukan soal yang dijawab salah ya. Di sini tidak diketahui benarnya berapa sih Budi, salahnya berapa sih Budi. Tetapi yang tidak terjawabnya sudah ada nilai. Yang tidak terjawab adalah 4 soal. Jadi ada 4 soal yang tidak bisa dijawab sama Budi. Benarnya belum diketahui berapa, salahnya belum diketahui berapa. Nah, di sinilah tugas kita mencari benar dan salahnya berapa. Ya, nah ya. Karena kita bahas ya, nah ya, soalnya ya. Karena ini nggak muat, saya hapus papan tulisnya, nah ya. Tulis dulu diketahui. Skor pada kompetisi adalah 2 untuk setiap jawaban yang benar. Berarti skor benar ya. Berarti skor benar. Skor benar 2, skor benarnya. 0 untuk soal yang tidak dijawab. Kalau tidak dijawab, dia skornya 0. Berarti skor tidak dijawab. Tidak dijawab adalah 0. Ya, kalau benar nilainya 2, gitu ya. Kalau benar 10, berarti 10 kali 2 20 nilainya, gitu ya. Kalau benar 30, berarti 30 kali 2 60, gitu ya. Kalau nggak dijawab, skornya 0. Terus min 1 untuk setiap jawaban yang salah. Min 1 untuk setiap jawaban yang salah. Berarti skor salah. Skor salah berarti nilainya adalah dikurangin 1. Kalau dia salah dikurangin 1 nilainya. Terus dari 40 soal yang diberikan, berarti jumlah soal ya. Jumlah soal ada 40. Jumlah soal 40. Budi mempunyai skor total sebesar 66. Skor total artinya nilai ya, nah ya. Skor total itu artinya nilai. Bapak tulis saja ya. Skor total.
Skor total. Atau dengan kata lain nilai. Nilainya 66. Saya hapus karena nggak muat papan tulisnya. Dan soal tidak terjawab 4. Berarti soal yang nggak dia jawab ya, ada 4 ya. Soal tidak dijawab. Soal tidak dijawab. Soal tidak jawab ya, tidak jawab ada 4. Ada 4 soal yang tidak dijawab. Jadi dia ada 4 soal, kita nggak tahu benar salah. Tentukan soal yang dijawab benar. Berarti tanyakan benarnya berapa ya. Benarnya berapa gitu. Jadi kita nggak selamanya nyari benar nih. Nanti kita bisa juga nyari salah ya. Nah, di sini pakai logika sedikit ya. Bikin persamaan pertama, ya. Untuk jumlah soal, kan soal ada berapa? Ada 40 ya. Untuk jumlah soal ya. Kita jawab ya, Nak. Untuk jumlah soal, kita bisa mengetahui jumlah soal itu kan dari jumlah soalnya berapa tadi? Jumlah soalnya 40 ya, Nah ya. Jumlah soalnya kan 40 ya. Kalau kita menjawab satu ujian, pastikan kita mencari tahu benarnya berapa ya. Ya, benarnya berapa? Saya singkat jadi B ya. Benarnya berapa? Ya. Ditambah salahnya berapa? Benar gak? Ya. Ditambah tidak dijawab. Tidak dijawab gitu ya. Kan gitu ya. Benarnya kan kita nggak tahu berapa. Ya. Benarnya kita nggak tahu berapa. Salahnya kita pun juga tidak tahu berapa. Salahnya kita tidak tahu berapa. Yang tidak dijawab tadi ada ya. Soal tidak dijawab ada 4 ya, Nah ya. Gitu ya. Nah, kumpulkan. Yang di sini angka semua ya, Nah ya. Ini pindahkan. Karena persamaan linear, 2 variabel, kumpulkan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Ini kan sudah huruf ya. Saya mau kumpulkan sebelah kanan, berarti kanan semua ya. Gitu ya, benar tambah salah. Kita belum tahu. Ini pindahkan kemari ya, Nak. Tadinya positif, pindah kemari, maka jadi negatif ya. Jadi 40 dikurang 4. Tadinya positif jadi negatif. 40 kurang 4 berapa? 36. Sama dengan benar tambah salah. Gitu ya. Nah, ini persamaan pertama, Nak. Persamaan pertama. Sekarang kita mencari persamaan keduanya ya, Nak ya. Oke, sekarang nilai ya, Nak. Skor total ya, atau nilai ya. Saya tulis nilai. Nilai itu, nilainya berapa dia? 66 kan? Nilainya 66. Nilai itu kan Bapak bilang kan kalau misalkan nilai itu dikalikan dengan skornya. Misalkan benernya 6. Berarti 6 nilainya berapa kalau bener 6? 6 kali 2, 12 kan gitu ya. Oke. Sekarang benarnya berapa? Benarnya kan belum diketahui ya. Ya, benarnya belum diketahui kan? Dikali berapa kan ya? Kali skornya. Skornya berapa? Skornya 2. Gitu ya. Skornya 2. Ditambah salahnya sekarang. Salahnya ada berapa dia? Salahnya juga belum diketahui kan? Salahnya belum diketahui. Dikali berapa skor untuk salah? Kalau salah dikurangi min 1, berarti dikali min 1. Gitu ya. Dikali min 1. Terus tidak dijawab. Ya. Jadi benarnya dikalikan 2 ya, benar kalikan 2, salahnya dikalikan min 1. Terus tidak dijawab. Tidak dijawab. Dikalikan berapa tidak dijawab itu? Skor tidak dijawab berapa? 0 ya, berarti dikalikan 0. Sehingga B kali 2 adalah 2B ya. Ini kan kalau aljabar kan di sini ada angka 1 ya. Angka 1 kan nggak ditulis ya. 2 kali 1 adalah 2. Jadi 2B. Gitu ya. Dia ada angka 1 juga nih. Positif kali negatif, kalau lain jenis maka jadi negatif ya. 1 kali 1 jadi 1 ya. 1S. Biasanya angka 1 di depan huruf aljabar itu nggak ditulis. Gitu ya. Ditambah tidak dijawab dikali 0 ya. Ditambah tidak dijawab dikali 0. Maaf, tidak dijawab tadi berapa? Soal yang tidak dijawab ada 4 ya, Nah ya. Saya hapus ya. Soal yang tidak dijawabnya ada 4 ya. Soal yang tidak dijawabnya ada 4. Maka 4 dikali 0 adalah berapa? 0 ya. Berarti ini abaikan saja kalau coret ya. Maka 66 sama dengan 2B min S. Ini persamaan kedua. Persamaan kedua ya, Nak. Persamaan kedua. Gitu ya. Persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Boleh dong saya tulis B plus S sama dengan 36 kan? Maka persamaan pertama B
plus S sama dengan 36. Persamaan kedua, 2B min S. 2B min S sama dengan 66. Jadi begini ya persamaannya. Oke. Setelah itu, kamu harus menghilangkan salah satu huruf. Ya. Bagaimana caranya? Caranya kamu kalikan. Kalikan dari koefisien yang ada di depan huruf. Ini sebenarnya angka 1 nih. Angka 1 kan nggak ditulis ya. Maka 1 di sini yang di atas pindahkan ke bawah. Ini angka 2 kan? Angka 2 yang di bawah ini pindahkan ke atas. Ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah kalikan ya. 1 kali 2 jadi 2 ya. Jadi 2B. Ini angka 1 ya. Angka 1 kan nggak ditulis di depan sini ya. Jadi 1 kali 2 jadi 2S ya. Gitu. Jadi S kali 2 itu jadi 2S. Ini 2S ya. Sama dengan 36 kali 2 jadi 72 ya nak. Oke, ini 2B kali 1 artinya 2 kali 1. 2 ya. Jadi 2B dikurang. Ini sebenarnya angka 1 nih ya. S kali 1 jadi 1S ya. Atau S saja ditulisnya. 1 kan nggak ditulis di depan huruf ya. 66 kali 1 sama dengan 66. Gitu ya nak ya. Kalau sudah kita kurangkan. Kurangkan ya nak ya. Kita kurangkan. 2 dikurang 2. Hilang kan? Habis kan hurufnya? Nah, habis ya. Ini 2 dikurang 1. Ini ada angka 1. Cuma angka 1 kan nggak ditulis. Kita tulis ya. 2 ya. Dikurang min 1. Gitu ya. 2, ini 2 tuh ya. Dikurang, ini min 1 ini. Ada angka 1 tidak ditulis. Min 1 ya. Ikan min tambah min jadi plus ya. Jadi 2 tambah 1 sama dengan berapa? 3 ya. Jadi 3S ya. Jadi 3S sama dengan 72 dikurang 66 adalah 6. Sehingga kita mau dapatkan S-nya, salahnya saya bagi 3 karena masih ada 3 di sini. Saya bagi 3. Ini coret-coret. Maka salahnya adalah 6 bagi 3 berapa? 2. Jadi salahnya 2. Berapa benar? Kan pertanyaannya benarnya. Sini kembali ya. Benar tambah salah sama dengan 36. Gitu ya. Benar ditambah salah sama dengan 36. Ya. Benarnya pengen dicari. Salahnya berapa? Sudah dapat kita. Yaitu angka 2 sama dengan 36. Sehingga benar sama dengan, kumpulin angkanya. Maka ini pindah ke sana. Jadi 36 tadinya positif jadi negatif ya. Maka benar sama dengan 36 dikurang 2 berapa? 34. Ini jawabannya. Jadi benarnya 34, salahnya 2. Ya. Yang tidak dijawabnya adalah 4 ya nah ya. Nah, maka semuanya 34 tambah 2 36 tambah 4 40. Jumlah soal 40. Jadi benarnya adalah 34 ya nak ya. Ini untuk kisi-kisi nomor 2. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi nomor 3 ya nak. Kisi-kisi nomor 3 nak sekarang. Terakhir ya nak ya. Lihat, kisi-kisi nomor 3 diberikan 2 buah himpunan. Himpunan yang pertama dalam bentuk notasi pembentuk himpunan ya. Himpunan pertama dalam bentuk notasi pembentuk himpunan ya nah. Seperti A nih ya. Namanya dimaksud dengan notasi pembentuk himpunan nah. Dan himpunan yang lain dalam bentuk mendaftar anggota himpunan. Nah, himpunan yang keduanya dalam bentuk mendaftar. Kalau ya sudah mendaftar sudah ketahuan anggotanya, enak ya nah ya. Tidak seperti yang A, kamu harus cari tahu anggotanya apa saja. Kalau yang B sudah ada anggotanya. Maksudnya begitu. Peserta didik dapat menentukan gabungan. Berarti pertanyaannya ada gabungan, irisan, sama pengurangan. Ada 3 pertanyaan di sini kisi-kisinya. Ya, ini soalnya ini kalau begini irisan ya nah ya. Ya, kalau U gabungan, kalau min itu adalah pengurangan. Nanti saya jawab 3-tiganya ya nah ya. Karena pertanyaannya bisa gabungan, bisa irisan, atau pengurangan. Sekarang kita jawab dulu yang irisannya dulu. Saya hapus karena papan tulisnya tidak muat ya nak. Himpunan A-nya ini ya nah ya. Dari 2 sampai 15, itu syarat pertama. Tulis dulu angkanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus sampai 15 ya nak. Syarat keduanya yang ini, X anggota bilangan prima. Bilangan prima itu hanya bilangan yang mempunyai 2 faktor. Ya, 2, kita cek. 2 itu hanya 2 faktor, hanya 1 kali 2. Maka dia termasuk prima. Cek lagi 3. Hanya 2 faktor, 1 kali 3. Berarti benar ya. 4. Hanya 2 faktor. 4 enggak. 4 3 faktor. 1 kali 4, 2 kali 2. Karena 2 kali 2 4, 1 kali 4 4. Berarti ini salah, bukan prima ya. Ada 3 faktor. Yang masuk 2 faktor begini, 1 dan 2, 1 kali 2. 3 1 kali 3. Ya. 5. Ada 2 faktor, hanya 1 kali 5. Benar. 6.
61 kali 6 ya, 2 kali 3, 2 kali 3 6. Berarti ada berapa faktor nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor. 1, 2, 3, 6. Berarti ini bukan ya. Dan seterusnya sampai 15 kamu cek nak. Yang hanya ada begini saja nah ya. Gitu. Berarti himpunan A kita bisa lihat yaitu yang prima 2, 3 ya. 2, 3, 5, apalagi 7 ya. 7. 8 nggak termasuk, 9 nggak termasuk, 10 nggak termasuk, 11. 11, 13. 13, 14, 15 enggak ya? Nah, ini seperti ini. Jadi yang dipilih ini aja. Syarat pertamanya 2 sampai 15. Pertama kamu mula-mula kamu bikin seperti ini. Lalu kamu masukkan syarat kedua. Bila karena bilangan prima, jadi nggak semuanya angka ini yang dimasukkan ya. Yang dipilih saja seperti ini, ya. Kalau ada kata sama dengan di sini, kita tanyakan apakah 2 bilangan prima? Iya, oh berarti dia ikut ya. Sekarang 15. Berarti di bawah 15, berarti 15-nya nggak ikut ya. Karena 15 itu bukan bilangan prima ya, nah ya. Jadi himpunan A-nya seperti ini. Himpunan B-nya adalah 13579. 13579. Gitu nah ya. Saya hapus kalau papan tulisan nggak muat. Pertanyaan pertama, A irisan B. Berarti cari yang sama nak. Cari yang sama nak. Angka berapa? 3 sama ya, 5 sama ya, 7 sama. Berarti 3, 5, 7. Saya tambahin lagi pertanyaannya. Gabungan. Berarti A lambang U adalah lambang gabungan. Gitu ya. Gabungan itu berarti digabungkan antara anggota A sama anggota B digabungin. Tapi jangan ditulis 2 kali. Satunya masuk ya. 2, 3, 3. Jangan ditulis 2 kali. 3-nya sekali aja. 5, 5 sekali saja 5-nya. 7, baru 9, 11, dan 13. Namanya gabungan, digabungin angkanya. Terus kalau pengurangan, A dikurang B. Berarti ambil di himpunan A-nya, tapi yang nggak sama. 3 sudah ada ya, 5 sudah ada, 7 sudah ada. Berarti yang nggak sama dengan di B mana? Ambil yang di A ya. Berarti yang nggak sama dengan B, 3 sudah sama, 5 sudah sama, 7 sudah sama ya. Berarti yang nggak sama mana? 2, 11, 13. Berarti 2, 11, 13. Jadi kalau pengurangan gitu, A dikurang B, artinya A-nya diambil anggota himpunan B, yang sama diambil. 3-nya kan sudah diambil tuh ya. 5-nya sudah diambil tuh. 7-nya sudah diambil tuh. Ya, maka sisanya 2, 11, 13 tuh. 2, 11, 13. Begini nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.